Naizatul Fitria dari kelas D2 Prodi PGMI. Nah, di sini saya untuk memenuhi tugas psikologi dengan judul masalah belajar. Oke, berbicara masalah belajar itu tentu sangat banyak sekali masalah-masalah dalam belajar. Nah, di sini nanti saya akan mengulas mengenai definisi masalah belajar itu sendiri, faktor-faktor penyebab masalah belajar, dan gejala mengenai masalah belajar. Nah, terakhir saya nanti akan berbicara mengenai mengangkat satu contoh permasalahan dalam kelas di suatu sekolah daerah saya. Nah, langsung saja di sini. Definisi dari masalah belajar yaitu suatu kondisi yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Jadi masalah belajar adalah segala masalah yang terjadi selama proses pembelajaran itu sendiri. Tentunya ini disebabkan oleh faktor-faktor yang menghambat akademik seseorang. Nah, jadi di sini faktor-faktor yang menghambat proses pembelajaran itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, faktor yang ada pada dalam diri siswa, yaitu seperti kesehatan. Nah, jadi ketika badan kurang sehat, jadi kurang maksimalnya ketika belajar. Nah, selanjutnya yaitu rendahnya motivasi. Jadi rendahnya motivasi itu bisa menghambat dampak bagi hasil dari nilai belajar siswa tersebut. Nah, selanjutnya gejala-gejala yang dialami oleh siswa seperti mereka terlambat dalam berbicara dibandingkan anak seusianya, kesulitan dalam mengucapkan kata. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar diri siswa, seperti keluarga. Nah, keluarga ini sangat berpengaruh pada masalah belajar. Karena apa? Kurang utuhnya keluarga dan kurang keharmonisan. Yang kedua, keadaan perekonomian. Yang ketiga, kurangnya orang tua memperhatikan pendidikan anak. Itu juga sangat mempengaruhi. Itu juga termasuk masalah-masalah belajar. Dan selanjutnya yaitu lingkungan sosial atau teman sebaya. Mereka tidak mempunyai teman. Mereka dibenci temannya. Jadi selanjutnya gejala-gejala yang dialami oleh siswa seperti mereka terlambat dalam berbicara dibandingkan anak seusianya, kesulitan dalam mengucapkan kata. Di sini saya akan memberikan contoh satu waktu saya praktek mengajar. Jadi waktu saya masuk, saya memberikan stimulus pada siswa. Namun semua murid itu memberikan respon pada saya. Cuman ada satu siswa yang tidak merespon. Nah, saya membiarkannya karena apa? Oh, mungkin dia belum beradaptasi dengan saya. Nah, jadi waktu itu ya sudah, saya melanjutkan pelajaran, saya menyampaikan materi. Nah, saya memberikan ice breaking waktu itu. Nah, waktu itu saya memberikan ice breaking, yang lain pun ikut. Nah, ternyata dia itu juga tidak mau ikut. Nah, saya di situ rasa penasaran saya tinggi. Jadi setelah itu saya tanyakan pada salah satu murid, itu kenapa kok selalu menyendiri? Nah, dan ternyata dia itu memang begitu. Setiap harinya dia memang sendiri. Dan namun dia tuh ketika disuruh menulis, dia mau menulis. Ketika dia disuruh pokoknya dia tuh patut pada guru gitu. Namun di situ dia tuh pendiam sekali, dan teman-temannya tuh sepertinya tidak mau menemani dia. Ya, pasti saya penasaran. Nah, setelah beberapa hari saya menanyakan kepada wali kelas, ini kenapa gitu. Saya menanyakan kepada wali kelasnya, dan ternyata wali kelasnya pun itu menjawab, memang seperti itu. Saya bertanya, apakah bisa membaca? Dan ternyata belum bisa membaca. Apakah dia ketika diberikan materi dia bisa paham? Ternyata dia tidak paham. Nah, dia pun menulisnya menggunakan tangan kiri, dan di situ saya berpikir, ada apa dengan anak ini gitu.
Dan saya sempat berpikir apakah anak ini mempunyai apa lain dengan yang lain gitu. Dan tapi dia itu yang saya bangga dari dia yaitu dia tuh meskipun seperti itu dia tuh patuh dan selalu disuruh gurunya begini, selalu mau gitu. Nah, menurut saya sebagai guru wali kelas ataupun sebagai guru yang ada di madrasah itu seharusnya memberikan bimbingan kepada anak itu. Yang pertama melakukan pendekatan. Nah, jadi kita mendekati anak itu. Kenapa? Apa masalahnya itu? Dan selanjutnya kita memberikan bimbingan yaitu mengajarinya membaca. Dan yang ketiga yaitu memberikan materi tambahan. Karena apa? Sepertinya dia itu mempunyai intelijensi rendah di bawah rata-rata. Jadi sebagai guru seharusnya seperti itu, karena saya juga merasa kasihan. Dia itu tidak mempunyai teman karena temannya sudah tidak mau menemani dia gitu. Dan yang keempat, guru itu harus memberikan motivasi. Kelima, menumbuhkan rasa percaya diri, dan guru seharusnya mendorong dan selalu memberikan apresiasi ketika dia melakukan sesuatu, meskipun sesuatu itu nggak sama seperti temennya, seperti di bawah teman-temannya gitu. Kalau menurut saya seperti itu, karena apa? Saya juga merasa kasihan gitu. Soalnya dia itu temennya pun sudah tidak mau menemani, jadi dia itu duduknya pun di belakang. Nah, sebagai guru seharusnya dia didudukkan di depan dan dibaurkan kepada teman-temannya. Ya kita sebagai calon pendidik kalau melihat ada salah satu siswanya seperti itu, pasti kita merasa kasihan kan. Jadi menurut saya sebagai untuk calon wali kelas, untuk wali kelasnya seperti itu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.